Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari dua konsep paling fundamental dalam ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Konsep-konsep ini adalah fondasi yang membantu kita memahami bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan di dalam pasar. Sebelum mulai masuk ke materinya, perkenalkan saya Linda Andani dengan NIM 2902550032. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1. Konsep dasar fungsi linear. Sebelum kita membahas permintaan dan penawaran, mari kita ingat-ingat tentang fondasi matematisnya, yaitu konsep dasar fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang menghasilkan grafik garis lurus. Dalam ekonomi, kita menggunakan untuk menyederhanakan hubungan antar variabel. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A ditambah MX. Dalam rumus ini, Y adalah variabel terikat, misalnya kuantitas. X adalah variabel bebas, misalnya itu harga. A adalah konstanta atau titik potong pada sumbu Y. M adalah gradients atau slope yang menunjukkan tingkat perubahan Y akibat perubahan X. Dalam konteks ekonomi yang akan kita bahas, kita akan sering menggunakan price atau harga sebagai variabel X dan Q. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi permintaan. Sekarang mari kita masuk ke konsep pertama, yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dasarnya adalah hukum permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Artinya faktor-faktor lain dianggap tetap. Karena sifatnya yang berkebalikan itu, hubungan antara harga dan kuantitas dalam permintaan bersifat negatif atau berbanding terbalik. Bentuk fungsi umumnya adalah QD sama dengan A dikurang BP. QD adalah kuantitas yang diminta, A adalah konstanta atau jumlah yang diminta saat harga 0. Minus B adalah gradien yang negatif yang mencerminkan hubungan terbalik tadi. P adalah harga per unit. Selanjutnya ada kurva permintaan. Ketika fungsi permintaan tadi kita gambarkan, dalam grafik kita akan mendapatkan kurva permintaan. Pada kurva ini, sumbu vertikalnya adalah harga. Sumbu horizontal X adalah kuantitas. Ciri utama dari kurva permintaan adalah ia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ia menunjukkan kemiringan atau slope yang negatif sesuai dengan hukum permintaan. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Setelah memahami sisi konsumen atau permintaan, kini kita beralih ke sisi produsen, yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Dasarnya adalah hukum penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik, dan sebaliknya. Ini berarti hubungan antara harga dan kuantitas menawarkan bersifat positif atau berbanding lurus. Produsen termotivasi untuk menjual lebih banyak saat harga tinggi. Bentuk fungsinya bisa berupa QS sama dengan minus C ditambah DP atau QS sama dengan C ditambah DP. QS adalah kuantitas yang ditawarkan, C adalah konstanta, dan plus D adalah gradiens positif yang menunjukkan hubungan lurus antara harga dan kuantitas. Selanjutnya ada kurva penawaran, sama seperti permintaan. Fungsi penawaran juga dapat direpresentasikan secara grafis dalam kurva penawaran. Sumbu-sumbunya tetap sama, vertikal adalah harga, dan horizontal adalah kuantitas. Ciri utamanya yaitu kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ia menunjukkan kemiringan atau slope yang positif, sejalan dengan hukum penawaran. Contoh kurva penawaran yaitu, mari kita lihat contoh yang ada di gambar. Misalnya kita memiliki fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5Q.
Jika kita lihat grafiknya, kurva ini dimulai dari harga 3. Ketika Q sama dengan 0 dan terus menanjak ke kanan, menunjukkan bahwa setiap kenaikan kuantitas akan diiringi dengan kenaikan harga atau sebaliknya. Kenaikan harga akan mendorong produsen menambahkan kuantitas. Fungsi ini juga bisa ditulis dalam bentuk Q sebagai fungsi P, seperti S sama dengan A plus BP. Keduanya sama-sama menunjukkan hubungan positif. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.